Nah, kita lanjut mungkin ke pembahasan dari UAS ya yang terkait dengan subjek pajak badan yang dasar-dasarnya doang. Ini mungkin cuma dua doang, dua, tapi kita bisa ya sedikit membahas ini gitu. Nah, yang pertama ini PT Jeko Donat dan Coffee yang beroperasi di luar negeri berstatus. Nah, kita lihat dulu nih. PT Jeko Donat dan Coffee yang beroperasi di luar negeri berstatus. Nah, kalau subjek pajak luar negeri kita lihatin dulu. Kalau BUT apakah dia BUT? Nah, kalau BUT itu kan syaratnya itu kan yang keempat tadi tuh eh, menjalankan untuk tempat usaha terus permanen dijalankan oleh subjek pajak luar negeri dan melakukan kegiatan atau usaha gitu. Terus kalau bukan subjek pajak Indonesia itu, nah ini bukan. Jadi kalau yang B ini, gimana ya? A, B, C, D. Nah kalau yang B ini kan tadi BUT ya. Kalau kita dengar dari penjelasan ini bukan. Karena kan dia tidak dijalankan oleh SPLN gitu. Jika donat itu kan dari Indonesia sebenarnya kan. Terus kalau C bukan subjek pajak di Indonesia. Nah, kalau bukan subjek pajak di Indonesia itu kan kalau dari internasional itu kantor perwakilan, terus kantor organisasi-organisasi internasional. Nah, ini kan bukan kantor perwakilan ataupun kantor organisasi internasional kan. Dan bukan juga badan publik gitu. Jadi ini bukan. Dan yang D, subjek pajak luar negeri. Nah, walaupun dia beroperasi di luar negeri, subjek pajak luar negeri itu syaratnya itu tidak berdomisili atau eh, tidak didirikan di Indonesia. Bukan atau tapi dan. Tidak berdomisili dan tidak didirikan di Indonesia yang menjalankan usahanya melalui BUT atau menerima atau memperoleh penghasilan yang sumbernya dari Indonesia. Jadi ini SPLN BUT, yang ini SPLN non BUT. Nah, karena PT Jeke Donuts dan Coffee beroperasi. Nah, kalau dari PT, berarti kan ini kita hapus ini didirikan. Sedangkan ini harus dan. Berarti dia bukan SPLN. Jadi yang paling jelas dia itu A, yang subjek pajak dalam negeri gitu. Nah, 2, berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak badan adalah saat badan tersebut. Nah, ini lebih baik kita lihat ke PPT tadi. Dari PPT ini kita lihat nih, berakhirnya kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak badan adalah saat badan tersebut. Ini kan cuma subjek pajak badan ya. Berarti kan semuanya termasuk nih SPDN, SPLN, BUT dan non BUT. Kalau kita lihat saat timbulnya ini yang SPDN ini saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ingat ada ataunya. Terus jadi bisa ada salah satu bisa didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Terus yang kalau BUT saat BUT tersebut berada di Indonesia gitu. Kayak kantor cabangnya ada di Indonesia gitu. Terus badan SPLN non BUT saat badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia. Jadi kayak ya adanya lebih kayak kerjasama antar ya ke Indonesia gitu. Terus ada ya hubungan ekonomisnya kayak kayak apa ya? Ya kita lihat tadi kayak Coca-Cola deh. Kayak Coca-Cola misalkan dia nggak ngediriin cabang di Indonesia, tetapi karena produknya itu masuk ke Indonesia, berarti kan punya ada hubungan ekonomis gitu ya. Jadi maksudnya kan non BUT gitu. Terus saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan Indonesia. Jadi saat dibubarkan nih,
Terus SPLN BUT saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Kalau tidak lagi berada di Indonesia itu bisa jadi karena dibubarkan ataupun ya karena udah nggak cocok tempatnya di Indonesia lagi tuh, makanya dia keluar dari Indonesia. Terus yang kalau non BUT saat badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber Indonesia. Jadi lebih jelasnya ini dibubarkan karena alasan tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis gitu. Jadi yang nomor 2 ini, kalau yang kita lihat nomor A ini kan tidak mendapatkan penghasilan, itu enggak. Jadi walaupun subjek pajak badan ini ada di Indonesia, tetapi walaupun tidak mendapatkan penghasilan, ini tetap menjadi subjek pajak dan tetap menjadi subjek pajak badan gitu. Tidak dapat membayar utangnya, tetap aja subjek kalau sebelum itu dibubarkan, walaupun tidak dapat membayar utangnya, tetap menjadi subjek pajak badan gitu. Berhenti beroperasi gitu. Walaupun berhenti beroperasi, walaupun tidak dibubarkan lagi sekali lagi, dia tetap menjadi subjek pajak. Dan terakhir, kalau dibubarkan maka dia tidak lagi menjadi subjek pajak. Jadi berakhirnya kewajiban pajak itu ketika dia dibubarkan gitu. Lebih tepatnya kayak gini kan ya. Misalkan tidak dapat membayar utangnya, berarti kan ada risiko rugi gitu kan, kayak ya rugi. Nah berarti kan kayak misalkan di SP BPDN kan, kalau misalkan kita ada kerugian, itu ada namanya kompensasi kerugian kan ya. Nah maka tetap menjadi subjek pajak tersebut sebelum berakhirnya dari kegiatan atau usaha tersebut atau dibubarkan gitu. Nah mungkin sekian pembahasan yang telah saya sampaikan kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan apa yang telah saya sampaikan selama ini. Semoga apa yang saya bahas dan apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian ajarkan ke teman-teman terdekat atau teman-teman di kelas kalian semua. Dan mari kita semangat untuk mencapai UAS nanti di perpajakan untuk mencapai nilai yang lebih baik dari sebelumnya ataupun tetap ya meningkatkan UAS kita dari sebelumnya gitu. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.